Oh, baik. Salam, berarti udah ada yang kenal juga di sini. Iya, iya, iya. Eh, Baik, sekarang saya dapat waktu berapa menit ini, eh, Mbak Sandi? Agak lumayan panjang ini. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, Boleh, Pak. ya. Baik. Sebelumnya saya juga mengenalkan diri tadi sudah disampaikan, dan kemudian topik saya hari ini adalah mengenai One Gate Policy. Sebenarnya kalau bicara One Gate Policy ini harusnya pemerintah kan gitu ya, memang ini direncanakan, tapi saya menjadi kepanjangan tangan saja untuk memberikan informasi yang lebih awal kepada teman-teman di khususnya ya para pembina UKM. Mungkin ini juga sudah di apa ya, udah disosialisasikan juga kepada teman-teman pembina UKM, dalam hal ini BUMN, mungkin sudah tahu, sudah banyak juga tahu, dan ini akan ada dirancang peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan One Gate Policy dalam peningkatan ekspor UMKM. Memang sedang rancangan, tetapi Kementerian Perdagangan sudah membuat satu gerakan-gerakan movement yang cukup signifikan di pemerintahan baru ini. UMKM diharapkan menjadi benar-benar bisa mampu untuk masuk ke pasar global. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan materi ini kepada para pembina UKM, apa dan bagaimana sebenarnya kita bisa mendorong para binaan kita atau UMKM itu untuk bisa masuk ke pasar global. Eh, Terus terang mungkin tadi ada pembicaraan juga bahwa saya dengar ya memang banyak sekali kementerian dan lembaga yang menangani masalah UKM. Tetapi itu cukup apa istilahnya memberikan satu kekuatan ya bahwa banyak pihak yang concern terhadap UMKM. Tapi bagi UMKM yang sudah siap dan kemudian bisa mendorong meningkatkan devisa negara, nah ini dengan menggunakan dengan jalur ekspor ini produk UMKM kita bisa bersaing. Nah, sebelumnya saya sampaikan juga kepada pembina UKM, apabila dari UMKM juga hadir di sini, mungkin ini menjadi salah satu pemicu ya untuk para UMKM bisa lebih apa ya, lebih lebih semangat untuk bisa membangun usahanya atau produknya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurasi, standar, karena syarat untuk keluar itu memang harus ada standarisasi dan sertifikasinya. Itu sudah hampir wajib di seluruh negara yang menerapkan standarisasi dan sertifikasi. Next, Mbak. Baik, jadi latar belakang tadi saya sudah sampaikan sedikit bahwa pembina UMKM itu memiliki peran strategik ya yang cukup signifikan. Kita tahu bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Tapi untuk ekspor itu tercatat di Kementerian Keuangan itu baru 14,4%, lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Mungkin saya bisa sampaikan contohnya itu seperti di Vietnam sekarang itu sudah mencapai 36% sektor UMKM-nya sebagai apa ya, eksportir kan gitu ya, menjadi eksportir. Kita kita targetnya ini ada ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan tahun ini itu memang cukup signifikan juga, di harus tumbuh 9,63%. Artinya dari 14 itu kalau ditambah 9 ya sekitar 25% ya target kita. Nah, ini menjadi salah satu pemicu bagi para pembina UKM bagaimana caranya binaan UKM-nya ini bisa masuk ke dalam program ini dan bisa mencapai target dari 9,63% pertumbuhan ini. Nah, diharapkan juga di situ disampaikan target pendapatan ataupun ekspornya itu sekitar 19,33 miliar US dollar. Next. Nah, sebagai pembina UKM, UMKM, karena saya banyak juga berhubungan dengan beberapa pembina UKM, baik itu di BUMN, di perusahaan swasta atau lembaga pemerintah daerah lainnya itu. Jadi kalau lihat CV saya tadi itu sudah hampir 20 tahun saya berkecimpung di UMKM ini.
Nah, cuman saat ini kita bergerak memang di hilir, lebih kepada hilirnya. Nah, jadi produk UMKM itu ini masalah utamanya. Bahwa UMKM itu tidak sesuai standar internasional. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurasi, apa dan bagaimana standar standar itu. Dan lihat tadi ada beberapa produk-produk UMKM yang cukup saya kenal dan menjadi binaan kita juga itu ada di apa tadi di gambarnya Bu Nurasi. Kemudian kurangnya pemahaman UKM tentang pasar internasional. Nah, ini banyak sekali sebenarnya informasi-informasi yang didapat, tapi untuk mengakses informasi ini saat ini memang di Kementerian Perdagangan saja ya yang lebih aktif. Kalau teman-teman apa pembina UKM lebih banyak berhubungan dengan Kementerian Perdagangan, tentu lebih tahu dan bisa melihat bahwa ada dibuat juga FTA ya namanya uh, apa untuk di beberapa provinsi Kementerian Perdagangan membuka forum apanya FTA-nya itu di beberapa daerah. Jadi informasi terkait dengan perdagangan sudah bisa terakses. Kemudian terbatasnya akses ke pembiayaan untuk ekspor. Nah, ini memang dari ekspor ini banyak sekali keluhan ketika sudah dapat buyer, begitu dapat order, nah pembiayaannya jungkir balik kan gitu kan, UKM-nya pusing. Nah, karena selama ini dia produksi cuma bisa 1.000, begitu diminta produksi ke 10.000, duitnya dari mana? Dari mulai apa SDM-nya, pabrikasinya, mesin-mesinnya, bahan bakunya itu memerlukan modal kerja yang tidak sedikit. Nah, itu juga menjadi lack of apa kenapa banyak yang kemudian banyak mundur UKM-nya dan karena ketidakmampuan seperti itu. Nah, kemudian minim akses jaringan buyer internasional ini sebenarnya bukan kalau dibilang minim sebenarnya banyak informasi yang muncul terkait dengan buyer internasional ini. Banyak sekali sekarang sudah ada kelas-kelas ataupun penawaran-penawaran untuk terkait dengan ekspor. Tetapi memang untuk memaintain sebagaimana buyer itu memang punya trik dan apa ya keahlian tersendiri yang harus dimiliki atau juga jam terbang lah kan gitu ya di sana. Nah, digitalisasi yang terbatas dalam pemasaran produk. Nah, ini juga digitalisasi ini cukup challenging karena di Indonesia sendiri sebenarnya untuk digitalisasinya sudah cukup masif. Tetapi untuk keluar itu memang ada beberapa hal yang memang jadi kendala. Kemudian kelemahan dalam logistik dan pengiriman internasional. Nah, ini salah satu yang memang permasalahan banget karena ongkos logistik terhadap produk itu masih tinggi, jadi masih di atas 20%. Jadi kalau kita jualan produk itu harganya itu 20%-nya udah habis untuk logistik aja. Jadi dari apa pengangkutan dari pabrik ya, dari apa sampai kepada kapal dan ataupun sampai di tempat negara tujuan. Kemudian inkonsistensi dalam pelaksanaan program pembinaan. Nah, ini berdasarkan pengalaman kami selama ini, jadi pembinaan itu lebih kepada parsial. Jadi ada satu titik di mana ketika ada tindak lanjutnya ini tidak diarahkan UKM-UKM-nya untuk bisa masuk ke jenjang berikutnya. Dan harus informasi kemana itu yang cukup banyak menjadi kendala. Jadi mungkin dari sini kita mencoba menjadi satu pemahaman bersama. Jadi konteks one gate policy ini supaya tidak tumpang tindih antara lembaga satu dengan yang lainnya dan bisa fokus dalam memberikan pembinaan kepada UMKM khususnya untuk pasar global. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi ada momentum. Jadi Kementerian Perdagangan mengeluarkan satu program yang namanya UMKM Bisa. Jadi Bisa itu singkatan. Jadi berani inovasi, siap adaptasi untuk ekspor. Jadi memang sebagai pembina UMKM kita harus memahami bahwa untuk ekspor itu banyak hal yang harus membuat suatu inovasi dan adaptasi terhadap pasar atau global atau negara tujuannya itu. Karena kenapa harus inovasi? Karena kita bersaing itu dengan produk yang sama,
kita berhadapan lagi bukan dengan UKM-nya gitu, tapi berhadapan dengan nation, dengan negara. Nah, kita berharap sekarang ini dengan UKM bisa, Kementerian Perdagangan ini bisa menjadi satu, kemudian kita keluar itu dengan satu nation, dengan bendera Indonesia. Nah, itu yang kita berharap tidak lagi sendiri-sendiri, tetapi sudah kita berhadapan dan menghadapi, yang kita hadapi itu adalah negara. Gitu. Contoh dengan negara ASEAN saja kita tadi kan sudah cukup kewalahan ya, dan kita jauh tertinggal seperti Malaysia, Singapura, Vietnam ya, Thailand, Filipina. Sekarang sudah menyusul kita itu adalah Kamboja. Kamboja itu sudah mepet di apa? Kalau nilainya itu sudah hampir mendahului kita. Nah, kita kembali lagi tertinggal lagi. Bayangkan Kamboja yang dulu kita lihat tidak ada apa-apanya, kemudian Vietnam sekarang sudah menjadi nomor 3 setelah Singapura. Itu menjadi concern kita bersama di sana. Lanjut, next. Jadi Kementerian Perdagangan sekarang menyiapkan 173 pameran dagang internasional tahun 2025. Jadi ini menjadi salah satu pemicu bagi kita pembina, bagaimana kita UKM binaan kita bisa ikut masuk ke dalam program ini. Artinya ini Kementerian Perdagangan memberikan fasilitas ya dalam hal ini, nanti fasilitasnya apa, biasanya pakai ada booth-nya atau apa gitu ya. Nah di sini bisa dilihat untuk Amerika aja ada 31 pameran dagang yang disiapkan, 50 di Eropa, di Asia berbagai bagian negara Asia ya ada 66, kemudian ada 10 di Afrika, di Indonesia ada 7 pameran dagang internasional, kemudian di Australia ada 9. Nah, itu pameran dagangnya berdasarkan kategori produk bisa dilihat itu ada Mamin ya, makanan minuman itu paling tinggi karena UKM kita juga hampir 60% lebih berada di sektor makanan minuman. Oke, next. Nah, ini 173 itu ada di 33 perwakilan dagang, negara perwakilan dagang di tahun 2025. Ada 33 negara itu nanti yang ada di 173 itu. Nah, targetnya mungkin bisa bisa dibaca. Next. Nah, ini tantangan dan peluang, solusi dan strateginya. Persaingan global itu memang ketat banget. Kita ini produknya banyak dicari, tetapi lebih banyak nyangkut di bea cukai atau lebih banyak nyangkut di custom clearance di negara tujuan. Karena apa? Karena kita tidak memahami bagaimana produk kita bisa masuk sana. Jadi ini sebenarnya menjadi salah satu kunci para pembina UMKM ini memang harus bisa juga memahami bahwa binaannya itu harus memiliki target pasar yang jelas. Nah, peluangnya itu sangat tinggi kan gitu. Kalau kita bicara peluang itu, diaspora Indonesia itu di luar besar sekali dan menjadi ujung tombak dan market intelligence dan sebagai marketing produk-produk dari UMKM. Nah, kemudian perkembangan teknologi dalam hal ini digitalisasi itu menjadi sangat cepat mendorong produk-produk kita bisa tembus atau masuk ke sana, atau dalam konteks promosi ya, pengenalan promosi. Tapi biar bagaimanapun pameran offline atau pameran dagang itu akan menjadi lebih efektif apabila sudah ada di platform-platform digitalnya. Nah, jadi salah satunya kenapa tantangan tadi yang permasalahan itu adalah, pertama, kita solusi strateginya begini. Jadi meningkatkan kualitas produk. Meningkat kualitas produk ini ya pastinya memenuhi standar internasional. Seperti tadi Bu Nurasi, ada standar yang dengan SNI sudah bekerja sama atau terafiliasi dengan standarisasi internasional. Sehingga kita bisa masuk ke satu negara, tidak perlu lagi kita mengurus standarisasi negara tersebut. Begitu ya Bu Nurasi ya. Jadi kita lihat dan nanti banyak kontak dengan para pemberi SNI atau BSN.
kemudian ada sertifikasi, nanti ada beberapa BUMN sertifikasi yang mengeluarkan seperti Sukovindo, Surveyor Indonesia kan gitu ya, dan kemudian jaminan halal juga BPJPH. Nah, halal kita sekarang sudah cukup dikenal dan di Saudi sudah ada beberapa recognizing agreement ya di sana, sehingga halal kita sudah cukup bagus. Kemudian diversifikasi pasar. Ini pastinya produk kita itu produk binaan UMKM ini intinya harus memiliki apa sih yang menjadi target pasarnya. Jadi harus diversifikasi. Kalau sekarang ini masih ASEAN aja, oke, mungkin bisa naik kelas lagi lebih ke Asia kan gitu ya, atau nanti mau menuju Afrika, Amerika atau Eropa. Nah, ini yang strategi selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini pengembangan sumber daya manusia ini penting sekali karena para pelaku UMKM ini hampir rata-rata eh, kalau dibilang menengah ke bawah ya dari sisi pendidikan ataupun pemahaman pengetahuan. Tapi tadi Pak Tenri bilang udah banyak juga dokter-dokter yang membuat menjadi UMKM gitu ya, jadi pengusaha UMKM. Tetapi memang ini spesifik gitu ya ketika kita bicara UMKM itu adalah bisnis. Jadi terkadang banyak yang terjebak dengan seperti jaring pengaman sosial bahwa UMKM itu lemah, tidak punya modal, tidak punya ini, selalu diminta dibantu kan begitu. Nah, itu harus disingkirkan atau dihilangkan. Jadi UMKM itu adalah uh, se, apa ya uh, itu adalah bisnis ya. Jadi kalau dibilang bisnis ya berbisnis lah kan gitu. Bagaimana kita berbisnis. Jadi bukan karena berharap dikasihani atau berharap harus ada yang ini dan harus struggle kan gitu. Nah itu kita harus memberi pemahaman kepada UKM binaan kita. Kemudian pemanfaatan teknologi. Nah, sekarang sudah banyak yang memang bergerak ya, artinya untuk teknologi ini dari sisi marketplace itu udah mulai banyak yang terpapar untuk kemudian bisa menggunakan teknologi ini untuk mendorong pasarnya ya, membuka pasar. Nah, tetapi juga ada satu hal terkait dengan teknologi efisiensi ini. Jadi efisiensinya itu adalah terkait dengan bagaimana memenuhi permintaan pasar itu dalam waktu cepat dengan menggunakan teknologi di pabriknya atau di produksinya. Nah, kemudian efektivitas ekspor ini dengan digital teknologi ini ada juga terkait dengan bagaimana memahami payment gateway kan gitu. Nah, itu juga harus satu yang harus kita berikan kepada para binaan UKM binaan kita. Next. Nah, apa benefitnya? Saya melihat bahwa One Gate Policy ini bagi pembina UKM itu ada 4 benefit. Jadi pertama efisiensi pembinaan. Jadi kita bisa menyelaraskan atau bersinergi kan gitu ya untuk melakukan pemberdayaan UKM supaya tidak tumpang tindih. Jadi contohnya begini, mungkin apakah di sini ada pembinaan siapa ya? Mungkin salah satunya tadi yang saya sebut seperti Surveyor Indonesia, Sukovindo kan gitu ya. Jadi mereka ada program TJSL-nya. Jadi TJSL-nya itu lebih tepat mereka itu kepada bagaimana memberikan CSR atau TJSL-nya itu ke sertifikasi ke binaannya. Jadi mungkin BUMN lain juga bisa kan gitu atau para pembina lain bekerja sama dengan Surveyor Indonesia atau tadi dengan BSN memberikan ininya sama-sama gitu. Jadi tidak tumpang tindih. Terus kalau kita bicara capacity building, ya capacity buildingnya sesuai dengan target-target yang akan dicapai oleh UMKM itu atau IKU dari para pembinanya. Jadi misalnya kalau mau ekspor itu targetnya kemana dan harus tepat dan harus jelas dan ada nggak binaannya, bisa nggak binaannya untuk masuk sana. Nah seperti itu mungkin nanti bisa ini. Kemudian akses pasar tadi membantu UKM binaan, proses ekspornya udah pasti. Kemudian ada
Kemudian sinergi ya, yang pasti kita menjadi penghubung antara UKM binaan dengan pemerintah atau lembaga yang lain. Ya itu yang saya tadi maksud bahwa kegiatannya tidak parsial dan tidak berhenti di satu titik. Jadi kalaupun seandainya ada sambungannya, mungkin bisa dilingkan dengan pemerintah atau lembaga lain atau yang punya paket yang berbeda kan gitu, supaya tidak bingung. Kemudian juga bisa dilingkan dengan pemerintah di perwakilan Indonesia ataupun pemerintah PEMRI atau perwakilan perdagangan tadi. Nah, jaringan kolaborasi ini mitra-mitra dibutuhkan, artinya pembina UMKM lebih banyak bermitra mungkin dengan pihak ketiga, terutama dengan teman-teman diaspora yang ada di luar, yang mungkin sebagai salah satu kunci ya untuk bisa masuk produk-produk kita ke sana. Dan lebih awal kita mungkin dengan diaspora dulu karena mengenalkannya lebih mudah kan gitu ketimbang yang lain. Next. Nah, ini implementasinya saya kira mungkin bagi para pembina ini adalah pertama adalah pemetaan atau kurasi. Jadi pastinya kita udah punya mitra binaan nih kan gitu ya, udah punya binaan. Oke, ini ya diingatkan 3 menit lagi, saya percepat aja bahwa jadi implementasinya itu pertama adalah memetakan atau mengkurasi binaan kita untuk bisa target ekspor. Kemudian memberikan edukasi dan penguatan capacity building-nya lah ya, peningkatan kapasitinya. Artinya ini pendampingannya benar-benar pendampingan. Artinya pembina itu juga harus memiliki satu konsep pendampingannya seperti apa terhadap UMKM-nya. Next. Oke, ini ada fasilitasi dan jembatan komunikasi, artinya memang harus ada tadi ya di pembekalan-pembekalan. Nah, kemudian promosi dan akses pasar, ini menginisiasi ekspor kolektif. Nah, ini saya berharap sih memang para pembina ini punya satu gathering kan gitu, ya kita ekspor bareng-bareng gitu ya, jadi tidak sendiri-sendiri karena UMKM itu produknya kecil-kecil kan gitu ya, belum bisa besar, belum bisa konteneran. Jadi bisa salah satunya adalah menginisiasi ekspor kolektif. Kemudian pameran di internasional bisa menjadi satu gabungan gitu ya, biar bisa lebih efisien kan biayanya. Kemudian membimbing masuk platform seperti Amazon, Alibaba. Itu sudah banyak yang melakukan. Next. Nah, ini ada monitoringnya. Jadi dari sisi ini pembina harus juga memonitoring, memastikan UKM-nya bisa tetap konsisten. Karena banyak juga yang terjadi ketika sampai pameran di luar negeri, saya mendampingin seperti contohnya ya misalnya dari ada Pertamina, dari apa. Nah, begitu sudah ada buyer kan gitu, bayarnya tidak pada saat itu, tapi tahun next-nya gitu ya, mendampingin ketika pada saat Trade Expo itu. Tahun ini dia memang nggak ada kontak, tapi begitu di kontak tahun depan, bayarnya kontak saya, kenapa kok nggak bisa dihubungin UKM-nya? Ternyata UKM-nya sudah pindah usaha. Nah, jadi loh, kenapa kan gitu kan? Saya udah nggak usaha itu lagi Pak, katanya mati saya. Ininya, saya bilang membayarnya, loh kenapa? Ya sudah, itu salah satu kunci bagaimana pembina UKM harus bisa memastikan bahwa mereka konsisten ada di sana. Terus ada feedback-nya, feedback pasar bisa kita kembalikan juga kepada UMKM-nya untuk perbaikan ya kan gitu istilahnya, apa yang diperlukan atau diminta untuk perbaikan. Evaluasi udah pasti ini saya belum melihat evaluasi data dari beberapa BUMN yang memang ini belum evaluasinya seperti apa ya terkait dengan progres pembinaannya itu. Nah, ini bukan apa, tapi mestinya kita punya data supaya kita bisa mengetahui sebenarnya binaan kita apalagi nih yang harus kita lakukan terhadap mereka. Next. Oke, ini sebagai langkah praktis saja, sebagai pembina, ada kolaborasi udah pasti, penggunaan teknologi udah pasti, kemudian pemberdayaan komunitas. Nah, ini pemberdayaan komunitas, kita berharap memang ada pembina UMKM itu membuat satu konsep gathering ya. Jadi ada satu waktu gitu gathering supaya mereka dan sekaligus juga melihat bagaimana sih benar perkembangan atau UKM binaan kita.
Next. Nah, ini saya sebut dengan indikator keberhasilan, tapi ini dari kacamata saya ya, artinya para pembina itu harus memiliki keberlanjutan kepada UMKM binaannya. Artinya kalau sudah bisa ekspor, mungkin next-nya apa nih? Atau membesarkan volumenya atau seperti apa? Terus kemudian artinya begini, jumlah UKM-nya juga harus didorong lagi yang sudah memang berpotensi, didorong terus untuk bisa sampai kepada titik mereka bisa ekspor atau siap ekspor. Next. Nah, ini penawaran dari kita, dari inkubatornya UMKM Bina Global dengan subsidi. Next. Bagi para pembina UKM, jadi next saja Mbak. Nah, ini untuk strateginya adalah kita meningkatkan skala bisnisnya dari UKM itu udah pasti. Mengenalkan produk unggulan UKM-nya di Indonesia di pasar internasional, itu udah pasti sudah ada 173 pameran yang akan menunggu, membuka dan memperoleh akses pasar UKM Indonesia di skala global, yes. Ekspor growth-nya, kontribusi ekspornya, kemudian membentuk jaringan bisnis yang solid di pasar internasional. Nah, ini memang pembina harus tetap ada koneksi ya, connecting dengan para buyer atau para agregator yang bergerak di ekspor. Next. Nah, ini ada program inkubasinya. Kita bisa melakukan hal ini sebagai pihak ketiga. Artinya kita melakukan kurasi. 5 hal yang kita lakukan adalah kurasi, capacity building-nya, promosi dan akses pasarnya, workshop dan sertifikasi. Nah, workshop sertifikasi ini sampai mereka mendapatkan sertifikatnya. Kemudian ada pendampingan ekspornya. Next. Nah, ini kurasi produknya, jadi ada kurasi database. Jadi binaan Bapak Ibu, kita tahu database-nya, kemudian kita kurasi mana yang paling potensi sesuai dengan negara target atau tujuan yang mau kita tuju. Kemudian ada kurasi produk dan proses produksinya, ini pasti karena untuk masuk ke ekspor itu sudah pasti tidak bisa lagi hanya dalam konteks rumahan, tapi kita sudah mempunyai alur konsepnya, sudah ada HACCP, ada SNI, sudah ada standarisasi-standarisasi yang harus diperlukan. Next. Nah, ini capacity building-nya. Jadi materinya itu adalah pertama menyambung dengan bisa tadi ya, UKM bisa ekspor Kementerian Perdagangan. Pertama adalah product development, mengadaptasi produk untuk orientasi negara tujuan ekspornya. Negara tujuan ekspornya harus ditetapkan dulu. Kemudian financial planning-nya, menghitung HPP. Di sini banyak sekali kesalahan atau kesulitan UKM untuk bersaing karena sebenarnya HPP-nya itu bisa ditekan, bisa bersaing, tetapi karena tidak efisien kerjanya, terus kemudian bahan bakunya dan segala macamnya itu banyak yang tidak efisien ya, jadi akhirnya harganya jadi naik. Nah, itu salah satu yang menjadi materi utama kita. Kemudian pelaksana ekspor, bagaimana dokumen ekspor dan kepabeanan, marketing dan branding, teknik promosi, branding, awareness di negara tujuan ekspor. Next. Ini ada promosi pasarnya, ada fokus interaksinya, kemudian market survei juga ada. Kita buat di sini dalam satu inkubasinya. Jadi mereka bisa melakukan market survei sendiri apa dengan produk mereka, atau pembinanya mau melakukan market survei menentukan produk atau negara tujuan ekspornya seperti apa. Next. Nah, ini workshopnya. Jadi workshopnya itu pastinya yang standar legalitas usaha. Tadi ada UNS, EIB, ada SN, sertifikasi dan standarisasi, termasuk SNI ini ya, Bu Nurasi juga. Jadi ada sertifikasi produknya, ada GMP, HACCP, halal, ISO seri. ISO sekarang ini untuk makanan minuman udah sampai ke ISO 28.000 seri. Jadi organik juga ada USDA, EU. Nah, ini SNI juga ada masuk di sini. Kemudian pendampingannya hingga memperoleh sertifikasi. Jadi didampingi sampai betul-betul sertifikasinya keluar. Next. Nah, ini pendampingan ekspornya, ini ada programnya, kemudian ada di sana nanti ada ruang pamer milik organisasi berbagai negara, sumber informasi market intelligence, analisa tren kita buat juga, kemudian pendampingan ekspor UKM-nya, kemudian pendampingan pasar bersama diaspora. Nah, ini
program apa paket-paket inkubasinya. Next. Nah, jadi unggulan programnya kenapa kita usulkan ini dalam konteks tadi UKM bisa ekspor ini para pembina. Jadi ekosistemnya sudah hulu hilir, ekosistem terpadu mulai dari kurasi hingga akses pasar bisa kita lakukan. Kemudian tenaga ahli yang berpengalaman bersama diaspora pengusahanya juga sebagai buyer, trainer yang kompeten dan bersertifikasi tentunya. Kemudian efisiensi biaya karena pengirim produk kolektif melalui jaringan logistiknya pasti sudah bisa diturunkan nilai atau harganya lebih murah. Nah, kemudian mendapatkan jaringan global, sinergi dengan komunitas bisnis di negara tujuan ekspornya. Nah, next. Nah, ini agenda dari 173 itu, saya mensortirnya dengan salah satunya untuk F&B dan komoditi itu ada 10 pameran yang sangat perlu kalau mau diikutkan. Jadi begini, pameran itu ada dua, ada pameran yang diselenggarakan oleh KBRI dan KJRI di luar negeri, itu lebih bersifatnya bazar. Jadi kalau bazar kita tidak transaksi, jangan berharap pada transaksi dagang dalam konteks B2B. Nah, kemudian saya mensortir ini bahwa di pameran itu yang masuk dalam 173 pameran itu dengan jumlah pengunjung di atas 10.000. Jadi di sini yang kita pilih saja mana yang paling besar. Kemudian fokus transaksinya B2B. Dan yang terakhir itu adalah kita sudah punya perjanjian dagang. Karena negara yang belum punya perjanjian dagang ribet banget gitu masuknya. Kalau udah perjanjian dagang tarifnya bisa 0% atau lebih rendah atau gimana. Next. Nah, ini tematik fashion. Nah, ini ada 10 juga yang saya sortir. Next. Kemudian ada furniture juga dan home decor ya di sini termasuk. Next. Jadi kesimpulannya One Gate Policy merupakan langkah strategis bagi pembina UKM untuk bawa UKM Indonesia menuju pasar global. Semangat bagi pembina UKM dengan pendekatan terkoordinasi fokus kebutuhan spesifik UMKM, peran pembina menjadi kunci sukses bagi mereka. Dan sukses juga buat pembinanya dalam menciptakan UKM yang kompetitif, berdaya saing di kancah internasional. Next. Ini dia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya nggak ngelewatin terlalu jauh. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.